Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam cara kita belajar, terutama di pelajaran IPS. Kita akan belajar tentang materi pemanfaatan media dalam pembelajaran IPS. Yuk simak penjelasannya. Pengertian media dalam pembelajaran IPS. Media pembelajaran IPS adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan materi dari guru kepada siswa agar proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Media berfungsi sebagai saluran komunikasi antara sumber pesan, guru, dan penerima pesan, siswa. Penggunaan media bertujuan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian. Pelajaran IPS bertujuan membuatkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Pengertian ilmu pengetahuan sosial, IPS. IPS ialah kajian yang terpadu, berasal sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial serta ilmu lainnya. Ini dilakukan melalui pendekatan pendidikan serta psikologis, serta kelayakan serta kebermaknaannya bagi peserta didik dan kehidupannya. Berdasarkan mata pelajaran IPS bertujuan membuatkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap pemugaran segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa kehidupan rakyat. Klasifikasi media pembelajaran adalah pengelompokan alat atau bahan ajar berdasarkan jenisnya untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan persiapan dan penggunaan media, serta membantu siswa memahami objek atau lingkungan belajar dengan lebih baik. Media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. 1. Media sederhana, mudah dibuat dan digunakan tanpa teknologi khusus. Contohnya, papan tulis, gambar, dan flip chart. 2. Media kompleks, menggunakan teknologi khusus dan butuh keahlian, seperti video interaktif dan simulasi komputer. 3. Berdasarkan indera, visual, audial, dan audiovisual. 4. Berdasarkan cara penggunaan, proyeksi, non-proyeksi, komputer digital. 5. Berdasarkan interaktivitas media pasif dan media aktif. Dengan memahami klasifikasi ini, pembelajaran IPS jadi lebih efektif dan menarik. Tujuan pemanfaatan media dalam pembelajaran adalah untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami. Media pembelajaran juga mendukung kompetensi pedagogik guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Selain itu, penggunaan media membantu guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran, memilih materi, metode, serta sumber belajar yang tepat, sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Manfaat media pembelajaran menurut Suwarna mengemukakan pemanfaatan media pembelajaran secara khusus adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran antara guru. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik karena materi disajikan dengan gambar, suara, atau video. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif karena adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. 4. Waktu belajar mengajar dapat dikurangi karena media membantu menjelaskan materi lebih cepat. 5. Kualitas belajar siswa meningkat karena materi lebih mudah dipahami. 6. Pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. 7. Sikap positif siswa meningkat karena pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 8. Peran guru menjadi lebih efektif sebagai pembimbing dan motivator. Jenis-jenis media pembelajaran berkembang seiring kemajuan teknologi, mulai dari media cetak, audio, hingga audiovisual.
Dahulu hanya menggunakan alat sederhana seperti papan tulis, tetapi sekarang sudah banyak menggunakan media berbasis teknologi. Terdapat berbagai jenis media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. 1. Media audio berfungsi menyampaikan pesan melalui suara, baik berupa bahasa lisan maupun bunyi. 2. Media visual menampilkan informasi dalam bentuk gambar, garis, warna, atau simbol, baik yang diam maupun bergerak. 3. Media audiovisual menggabungkan unsur suara dan gambar, sehingga pesan lebih jelas dan nyata. 4. Media multimedia merupakan gabungan berbagai elemen seperti teks, gambar, audio, animasi, dan video dalam satu media. 5. Media cetak adalah media berbentuk tulisan seperti buku, modul, dan majalah yang praktis dan mudah digunakan dalam pembelajaran.